Teknologi tidak pernah tinggal diam, terutama dari sisi robotika. Dan begitu pula kita. Jadi hari ini kita akan melihat selusin hewan cyber yang keren. Dan tidak hanya satu robot dari daftar kami yang tahu cara memasak makanan. Keluarga hewan robot dari pengembang robotika Jerman Festool terus berkembang. Perusahaan menghadirkan banyak robot baru. Misalnya segerombolan semut yang dapat berinteraksi satu sama lain, serta kupu-kupu dan capung, yang dicirikan oleh segala kemudahan dan keanggunan serangga tersebut. Ketika mereka diciptakan, perusahaan tidak hanya fokus pada penampilan mereka, tetapi juga pada karakteristik perilaku. Semut saling berkoordinasi dalam semua tindakan dan gerakannya. Setiap semut yang panjangnya 13 cm memiliki modul radio di perutnya yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi yang tepat. Kamera stereo 3D di kepala semut memungkinkannya melihat, dan sensor optik inframerah yang dipasang di bawah memantau pergerakan robot mini. Sementara itu, 2 baterai onboard menyediakan hingga 40 menit kerja semut nirkabel, dan diisi ulang di dock dengan bantuan antenanya. Sedangkan untuk robot kupu-kupu, berat setiap kupu-kupu hanya 32 gram. Ini termasuk 2 servo, sepasang baterai kecil dan casing buatan laser. Setelah satu kali pengisian daya yang berlangsung selama 15 menit, kupu-kupu akan dapat berterbangan selama kurang lebih 4 menit, dan penerbangannya terlihat sangat mengesankan. Mereka bukan hanya kupu-kupu, tapi keseluruhan sistem yang terdiri dari 10 kamera inframerah berkecepatan tinggi yang dipasang di ruangan tempat kupu-kupu terbang. Mereka melacak penanda inframerah yang dipasang pada robot, mengirimkan data secara real-time ke komputer pusat. Jadi begitulah koordinasi kupu-kupu di ruang angkasa. Robot burung camar dan capung yang bisa terbang seperti kerabatnya yang masih hidup. Burung camar dikembangkan pada tahun 2012. Belakangan, seekor capung yang dapat melayang di udara tidak lebih buruk dari capung alaminya ditemukan. Semua detail capung dibuat pada printer 3D, dan Anda dapat mengontrol keajaiban ini dengan smartphone. Melalui perkembangan ini, perusahaan dapat unggul dalam pasar pengembangan drone terbang. Tapi itu tidak membutuhkannya. Teknologi terbang dan melayang di udara dikerjakan pada kedua prototipe ini. Inti dari kanguru bionik adalah mekanisme dampak. Ia menggunakan energi yang diperoleh dari satu lompatan untuk membantunya melakukan lompatan lainnya. Kanguru asli cepat lelah dan tidak dapat melompat dalam waktu lama tanpanya. Pegas mekanisme yang menyimpan energi mekanik pada pendaratan dan memberikannya pada lompatan berikutnya digunakan dalam proyek ini. Kanguru bionik yang memiliki berat 7 kg tinggi 1 meter, dapat melakukan lompatan sepanjang 80 cm. Dan tingginya 40 cm. Sistem catu daya yang memaksanya bergerak adalah akulimator pneumatik. Robot tersebut dikendalikan oleh perban khusus yang membaca sinyal mioelektrik dari lengan bawah manusia. Tentu saja, Boston Dynamics saat ini terlibat dalam pengembangan organisme robot. Ini semacam Skynet dari saga Terminator. Robot anjing mereka awalnya dirancang untuk keperluan militer, tetapi tindakannya terlalu kikuk dan primitif. Kemudian, mereka menciptakan robot citah yang berlari dengan kecepatan 45 km per jam. Ini sedikit lebih cepat dari kecepatan puncak pemegang rekor dunia saat ini. Dengan demikian, robot berkaki 4 yang dikembangkan saat ini atas perintah militer AS mampu mengejar dan menghancurkan siapapun di planet ini. Dan robot baru mereka tampak seperti persilangan antara anjing berukuran sedang dan jerapah. Ia dapat berlari, berjalan, menyelinap dengan posisi setengah membungkuk, dan bahkan dapat membawakan Anda minuman. Ia tidak akan menolak untuk membersihkan, membuang sampah ke tempat sampah, dan memasukkan piring kotor ke mesin pencuci piring dengan daya penuh. Ia bisa bekerja hingga 90 menit mengerjakan pekerjaan rumah, mengumpulkan sampah, dan menurut video, mengolok-olok pemiliknya. Robot tersebut dilengkapi dengan sensor yang memungkinkannya bernavigasi di ruang angkasa dan berhasil melaksanakan tugas yang diberikan padanya. Dan ia dapat dengan mudah menaiki tangga. Robot hiu fasilitas bawah air tak berawak ini merupakan robot hiu yang panjangnya sekitar 1,5 meter dan beratnya mencapai 45 kg.
Layaknya ikan sungguhan, robot menggunakan ekornya untuk menggerakkan dan mengontrol pergerakannya. Robot tersebut bergerak seperti ikan, sehingga sangat sulit untuk membedakannya, atau setidaknya mengisolasinya. Dengan latar belakang fauna laut yang nyata, ia bisa berenang di atas dan menyelam hingga kedalaman. Hiu tersebut dapat mencapai kapal musuh tanpa disadari. Dia bisa memata-matai, memperbaiki kapal dan mengatur sabotase. Anda robot juru masak. Ini bukanlah binatang seperti yang Anda bayangkan, namun penemuannya sangat keren sehingga bisa menjadi salah satu favorit Anda di masa depan. Robot yang bisa memasak makanan berbeda, tidak lebih buruk dari manusia sungguhan. Keajaiban ini tampak seperti dua tangan yang menempel di atas kompor yang dapat menggunakan peralatan dapur apapun dengan persis meniru tindakan seseorang. Pada presentasi, robot memasak sup untuk para peserta hanya dalam waktu 30 menit. Yang juga perlu diperhatikan adalah sistemnya dikontrol menggunakan ponsel cerdas dan mencakup resep dari internet. Robot ini kabarnya mampu meniru gerakan tangan juru masak yang direkam kamera video. Pada versi yang dijual, akan terdapat lemari es dan gudang tempat menyimpan produk masakan dan robot juru masak akan memasukkan piring kotor ke dalam mesin pencuci piring. Agar tidak menakut-nakuti orang dengan Robocop yang mengayunkan pisau ke berbagai arah dengan kecepatan tinggi, para pengembang telah membuat robot koki lebih lambat dari rata-rata orang. Robot laba-laba dari awal, perlu disebutkan bahwa model laba-laba dicetak menggunakan printer 3D. Mesinnya terintegrasi dengan motor servo kaki, masing-masing 3. Sistem yang dihasilkan memberikan kontrol sederhana terhadap gerakan plastik fleksibel dengan koordinasi yang mudah dari panel kontrol. Dia ditampilkan di salah satu seri Meat Boosters. Robot ular bawah air. Ular mekanis dirancang untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan berbagai mekanisme di dasar laut, terutama di anjungan minyak. Ia mampu menggantikan kendaraan bawah air otonom yang mahal, dan dengan mudah menyelinap ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh robot yang lainnya. Ikan adalah salah satu penghuni bawah air dan pengontrol lingkungan. Bagaimana cara mengendalikan tingkat pencemaran air? Anda bisa mengambil sampel, membawanya ke laboratorium dan menganalisanya, atau Anda bisa menggunakan robot yang dirancang khusus berupa ikan yang akan mengapung di air dan memeriksa kemurniannya. Uji coba robot ikan dilakukan di pelabuhan kota Gilgin di Spanyol. Pada tahap ini, diperiksa seberapa efektif mereka mampu menentukan tingkat pencemaran air dan membantu mengenali sumber utama pencemaran. Robot anak anjing bernama Chip. Hal ini luar biasa karena roda-rodanya berbentuk asli di bagian luar cakarnya, yang menggerakkan mainan tersebut di atas permukaan yang rumit, baik itu ubin atau karpet yang licin. Kecerdasan elektronik dan kecerdikan CyberDog didasarkan pada banyaknya sensor dalam desainnya. Akselerometer, giroskop, inframerah, dan sensor-sensor menganalisis pencahayaan dan parameter lingkungan lainnya. Mereka memungkinkan robot anak anjing untuk melihat, merasakan, bereaksi terhadap sentuhan pemiliknya dan perintah gerakan yang diberikan kepadanya. Sayangnya mainan tersebut tidak dilengkapi dengan teknologi pengenalan suara, melainkan gelang khusus yang disertakan sebagai panel kendali. Hal ini memungkinkan CyberDog mengenali tuan rumah dari jarak jauh dan memahami perintah yang disampaikan melalui gelang, di antaranya adalah untuk saya, menari, duduk, dan berbaring. Pengembang bahkan menyediakan mode fast. Ketika diaktifkan, robot anjing mulai menggonggong pada orang tersebut, menirukan serangan dan agresi. Mainan itu ternyata sangat lucu, tapi kecil kemungkinannya robot anjing bisa menggantikan anjing nyata, yang pasti disetujui oleh banyak penonton video ini. Chip lebih baik digunakan sebagai mainan untuk anjing asli Anda. Penemuan inovatif ini melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kecil kemungkinannya suatu hari nanti mereka akan muncul seperti mesin dari film Terminator, meskipun ini adalah cerita yang sama sekali berbeda.